Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitri Salih Haryani dalam materi perpangkatan dan bentuk akar. Oke, kita bahas perpangkatan dulu atau yang biasa disebut eksponen. Bilangan berpangkat atau eksponen definisinya jika A adalah bilangan real dan N elemen bilangan bulat positif, maka pangkat N dari A ditulis A pangkat N dan didefinisikan sebagai berikut. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A sampai dikali A sebanyak N. A pangkat N dibaca A pangkat N dengan A merupakan bilangan pokok atau dasar dan N disebut pangkat atau eksponen. Ini sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Yang pertama, A pangkat M dikali A di pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Jadi ketika di sini dikali dan bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya ditambah. Yang kedua, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Kalau dibagi, per itu artinya dibagi. Kalau bilangan pokoknya sama, ini A dengan A sama, maka pangkatnya dikurang. M dengan N dikurang. Lalu yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N. Jadi pangkat yang ada di dalam dikalikan dengan pangkat yang ada di luar. Jadi A pangkat M kali N. Yang keempat, A kali B pangkat M. Yang pangkat di dalam dikalikan dengan pangkat yang ada di luar. Yang di dalam ini sebenarnya punya pangkat, tapi 1. Nah, berarti 1 dikali M jadi A pangkat M. Dikali B pangkat 1 dikali M jadinya B pangkat M. Yang kelima, A per B pangkat M. Atas pembilang dan penyebut sama-sama dipangkatkan M. Berarti A juga pangkat M per B juga pangkat M. Yang keenam, A pangkat 0 sama dengan 1. Semua angka ketika dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Yang ketujuh, A pangkat min M sama dengan ketika pangkatnya negatif, kita ubah menjadi positif. Bagaimana cara mengubah menjadi positif? Jadi 1 per A pangkat M. Nah, jadi negatifnya hilang jadi per 1 per. Atau bisa kita tulis 1 per A pangkat M. M-nya di luar. Lalu yang kedelapan, akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Jadi pangkat yang di dalam dulu per pangkat yang ada di luar nih. Oke, lanjut. Yang pertama contoh sifat 1, ini akan kita bahas satu-satu. Jadi tadi ada contoh sifat 1 itu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Kita misalkan di sini ada contoh 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 2. Bilangan pokoknya sudah sama, 2 dengan 2 nih. Atau bilangan pokok, bilangan dasar boleh. Ketika dikali, pangkatnya tinggal ditambah. Kita tulis dulu 2. Pangkatnya tinggal ditambah 5 tambah 2. Jadi 2 pangkat 5 tambah 2 7. Nah, 2 pangkat 7, 2 kali 2 bisa kita tulis 2 kali 2 kali 2 sampai 7 kali. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, 32 kali 2 64, 64 dikali 2 128. Lanjut yang kedua, 5 pangkat 3 dikali 25. Bu, ini bilangan pokoknya nggak sama. Ini 5, ini 25. Sebenarnya ini sama. Di sini kan 5 pangkat 3. 25 itu juga kan bisa kita ubah. Berapa pangkat berapa? 25 itu 5 pangkat 2. Nah, bilangan pokoknya sudah sama kan? 5 dengan 5. Berarti kalau dikali pangkatnya ditambah.
Jadi 3 tambah 2. Berarti 5 pangkat 3 tambah 2 itu 5. 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Ya. Coba dihitung berapa. Oke, ini jadi tinggal dikalikan 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Hasilnya ya 3125. Nah, sekarang 3 pangkat 3 ini bilangan pokoknya sama tidak? Tidak ya. Jadi tidak bisa ditambah pangkatnya. Jadi kita hitung satu-satu. 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. 2 pangkat 2, 2 kali 2 ya artinya 4. Jadi 27 dikali 4. Berapa? Oke, betul. Hasilnya 108. Nah, ini sekarang kita masuk ke sifat 2. A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, ini 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2. Kalau per atau pembagian berarti kalau bilangan pokoknya sama, di sini kan 2 sama 2 sama. Pangkatnya tinggal dikurang. Berarti 3 dikurang 2. Pangkatnya 3 dikurang pangkat yang 2 nih. Jadi 3 dikurangi 2 1 ya. Jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2. Yang ini huruf, Bu. Iya, memang tidak apa-apa huruf. Tapi kan bilangannya sama. Ini bilangan pokoknya nih. A dengan A. Nah, berarti juga bisa dikurang langsung. Berarti A pangkatnya 5 dikurang 2. Jadi 5 kurang 2 itu 3 ya. A pangkat 3. Yang ini bilangan pokoknya sama tidak? Tidak ya. Jadi tidak bisa dikurangi pangkatnya karena bilangan pokoknya tidak sama. Di sini 3, yang ini 2. Jadi nggak sama dong. Jadi kita hitung satu-satu. 3 pangkat 2, 3 kali 3 9 per 2 pangkat 2, 2 kali 2 4. Hasilnya 9 per 4. Sifat ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi pangkat di dalam dikalikan dengan pangkat yang ada di luar. Nah, sekarang ini 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Pangkat yang di dalam kalikan dengan pangkat yang ada di luar. Berarti 2 pangkat 2 kali 3 ya. Berapa? 6. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, 32 kali 2 64. Lanjut. 5 pangkat B pangkat N. Nah, ini juga sama. Jadi 5 B kali N, BN. 5 BN ya. Lanjut, ini sifat keempat, A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. 2 kali 3 pangkat 3, berarti ini pangkat yang ada di dalam semuanya dikalikan dengan pangkat yang ada di luar. Ini kan juga punya pangkat 1. Berarti kalikan dengan pangkat yang ada di luar, jadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8 ya kan? 2 kali 2 kali 2. 8. 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3, 27. Tinggal dihitung. 8 dikali 27. Ya, betul 216. Nah, ini juga sama. A pangkat 2 dikali B dipangkatkan lagi 3. A, ini pangkat yang ini kalikan dengan pangkat yang ada di luar. 2 dikali 3. Jadi A pangkat 6, betul. Yang ini B-nya pangkat 3. Nah, sekarang sifat kelima. A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. 2 per 3 dipangkatkan 2. Berarti kita punya 2 pangkat 2 per 3 juga pangkat 2. 2 pangkat 2, 4.
3 pangkat 2, 3 kali 3, 9. Yang ini A kali B pangkat 2 per C pangkat 5, D pangkat 3, dipangkatkan lagi semuanya, dipangkatkan 4. Berarti satu-satu dulu, A dulu. A itu berarti pangkat 4. B, di sini kan pangkatnya 2. 2 kali 4, 8. Berarti B pangkat 8. Per C, di sini kan 5. 5 kali 4, 20. Nah, sekarang ini D-nya 3, di sini pangkatnya 3 kali 4, 12. Selesai. Ya, seperti ini. Nah, sekarang bedanya yang ini angka. Kalau tadi bentuknya huruf kan, kalau ini angka. Sekarang 3. 3 itu udah bilangan sederhana ya. 3, berarti ini pangkatnya 3, pangkat berapa nih? Min 1. Dikali 25. 25 itu masih bisa disederhanakan menjadi berapa pangkat berapa? Berapa? Ayo. Jadi 5 pangkat 2. 25 itu 5 pangkat 2. Oh, tapi di sini ada pangkat lagi ya? Nah, kita pakai kurung ya. Nah, tapi belum dikaliin lagi. Di sini kan juga masih ada. Ya kan? Masih ada juga pangkatnya di luar. Nah, tuh Ibu tulis dikali min 1. Jadi 25 ini kita ubah dulu jadi berapa pangkat berapa? 5 pangkat 2 kan? 25 itu 5 kali 5. Nah, terus pangkat yang ini kita tulis dikali juga kan nanti sama pangkat yang ada di luar. Nah, per 9. 9 itu juga bisa disederhanakan jadi berapa pangkat berapa? Betul, 3 pangkat 2 ya. 9-nya 3 pangkat 2. Nah, di sini ada pangkat lagi. 2. Nah, tulis. Tapi nanti juga harus dikalikan dengan min 1 ya. Sekarang ini 5. 5 itu juga bilangan sudah sederhana ya. Sudah paling sederhana. Jadi 5 dipangkatkan min 1. Jadi min 1 itu untuk seluruhnya, untuk pembilang juga penyebut ya. Jadi bukan atasnya doang yang dikalikan, tapi bawah juga harus dipangkatkan min 1. Nah, ini tetap ya 3 pangkat min 1 dikali. Ini pangkat yang di dalam dikaliin semua sama pangkat yang ada di luar. 5-nya tetap ya, tulis dulu nih. 2 kali 2 kali min 1. 2 kali 2, 4. 4 kali min 1, min 4. Betul. Per 3, tulis. Ini pangkat di dalam dikalikan dengan pangkat yang ada di luar nih. 2 kali 2, 4. 4 kali min 1. Min 4. Yang ini tetap ya 5 kali min 1. 5 pangkat min 1. Oke, kalau sudah seperti ini bilangan pokoknya kan sama 3 dengan 3, 5 dengan 5 ya. Berarti kalau mengikuti sifat ya, tadi kita sudah belajar mengenai sifat pembagian. Ketika bilangan pokoknya sama, pangkatnya dikurang. Untuk yang pembagian ya. Kalau pembagian, pangkat dikurang jika bilangan pokoknya sama ya. Ini kan bilangan pokoknya sama, ini 3, ini 5. Tinggal dikurang nih. Berarti kita punya 3 pangkat min 1 dikurang dengan min 4. Ya, dikali dengan 5 nih. 5 pangkat min 4 dikurang min 1. Berapa nih hasilnya? Min 1 dikurang, ini min ketemu min jadi plus ya. Jadi min 1 ditambah 4, punya utang 1, dibayar 4, kembalinya 3 ya. Berarti 3 pangkat 3 dikali yang ini. 5 pangkat min 4 dikurang min 1, ini juga min ketemu min jadi plus. Jadi kamu punya utang 4, min 4 ditambah 1. Utang 4 dibayar 1. Berarti utangnya masih ada dong. Utangnya masih sisa 3. Nah, kamu juga sudah belajar mengenai sifat ketika pangkatnya negatif. Ubah dulu menjadi positif. Kalau yang sudah positif tetap 3 pangkat 3.
Yang ini 5 pangkat min 3, ubah jadi positif, jadinya 1/5 pangkat 3. Berarti bisa kita tulis 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3, 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, kali 1 ya tetap 27, per 5 pangkat 3, 5 kali 5 25, 25 kali 5 125. Oke, kita lanjut sifat 6, itu A pangkat 0 sama dengan 1. Yang pertama 5 pangkat 0. Semua angka jika dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. 3 pangkat 0, 1. 100 pangkat 0, 1. 2/3 pangkat 0 ya 1. Pokoknya apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Itu sifat 6. Sifat 7. A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M sama dengan 1 per A dipangkatkan M. Kita lihat nih, tadi kita sudah bahas ya sebelumnya, kalau pangkatnya negatif, ubah jadi positif dulu. Jadi di sini 1/3 pangkat 3. Nah, negatifnya hilang jadi per dia. Jadi hasilnya 1/3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3 27. Atau bisa juga ditulis 1/3, nah dalam kurung 3 tuh. Bisa seperti ini penulisannya, tuh bisa seperti ini ya. Nah yang ini 2 pangkat min 3. Jadinya berapa 2 pangkat min 3? 1/2 pangkat 3. Atau bisa kita tulis 1/2 dipangkatkan 3 gitu ya. Atau hasilnya berapa? 1/2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 8. Nah yang ini 2 pangkat min 3 dikali 2 pangkat 5. Ibu tulis di sini ya. 2 pangkat min 3 ubah dulu jadi positif. 1/2 pangkat 3 dikali yang sudah positif mah tetap. Berarti ini 1 dikali 2 pangkat 5 tetap ya. Yang ini 2 pangkat 3. Nah ini bilangan pokoknya sudah sama. Kalau pembagian tadi pangkatnya diapakan? Dikurang. Betul. Jadi 2 pangkatnya 5 dikurang 3 berapa? 2. Hasilnya 2 pangkat 2 4. Nah lanjut kita ke sifat 8. Akar pangkat M dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per M. Nah kita lihat contohnya di sini. Akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2. Bisa kita tulis 3, tulis dulu. Pangkatnya berapa yang ada di dalam? 2. Yang ada di luar 3. Nah jadi kita bisa tulis 3 pangkat 2/3. Nah yang ini juga 16. 16 itu berapa pangkat berapa sih? Kita ubah dulu ya, kita ubah dulu supaya jadi lebih sederhana. 16 itu berapa kali berapa atau berapa pangkat berapa? 2 pangkat 4 ya. Berarti kita punya angka di sini 2 pangkat 4/3. Seperti itu ya. 2 tulis pangkat yang di dalam dulu, baru pangkat yang ada di luar.